Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak serta-merta meninggalkan angka 5%. Meski pemerintah telah menggelontorkan 5 paket stimulus ekonomi, hal tersebut diungkapkan oleh ekonom senior Indef, Tauhid Ahmad. Ia mengatakan jika ada satu faktor penting yang memicu pertumbuhan ekonomi enggan bergerak. Sejumlah pihak menyebut jika stimulus ekonomi ini justru kurang tepat sasaran. Anggapan ini muncul tak kala Presiden Prabowo mencoret diskon tarif listrik periode Juni hingga Juli 2025. Alasan pembatalan diskon tarif listrik ini karena lambatnya proses penganggaran. Lalu, apa saja multiplier effect dari pembatalan ini? Tepatkah jika stimulus ekonomi tidak berefek besar karena batalnya diskon tarif listrik? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama Wakil Redaktur Pelaksana Detik Finance. Beralih ke Jawa Barat, Detik Sore akan mengulas situasi terkini di kawasan wisata Gunung Tangkuban Perahu. Belakangan, gunung aktif tersebut tengah mengalami kenaikan aktivitas vulkanik. Selain itu, gunung wisata tersebut mengalami 270 gempa low frekuensi. Peningkatan aktivitas tersebut juga dilihat dari data informasi atau penggembungan dari tubuh gunung Tangkuban Perahu itu sendiri. Apakah hal ini mempengaruhi aktivitas ekonomi di kawasan tersebut? Ikuti laporan langsung jurnalis Detik Jabar selengkapnya. Jelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan kembali membahas strategi merdeka finansial dan pensiun dini atau yang lebih dikenal sebagai FIRE, Financial Independence Retire Early. Pada dasarnya, seseorang yang mendambakan FIRE harus memupuk kekayaan serta investasi sebanyak-banyaknya di usia muda dengan harapan mendapatkan passive income di kemudian hari. Lalu, bagaimana caranya mengejar target tabungan serta investasi saat situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja? Ikuti ulasannya bersama analis sekuritas Boy Simon dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom lainnya dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula informasi mengenai pergerakan pasar saham di dalam acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Eiza Makfira. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Wow! Welcome back di Detik Sore! Nggak cuma hore-hore, everybody let's go! Hari tidak ada Edo, hari ini Mas Eza. Oh iya. Maflir batin. Sama-sama Maflir batin. Kak, kamu ada garisnya juga di kuku? Ada. Ih sama! Ini penyakit bukan sih, bukan ya? Gue juga takut Tapi banget. ini kayaknya orang-orang yang terpilih kalau nggak salah. Iya, Makanya ada garisnya. the chosen one. So guys, Ya. Detikers, welcome back di Detik Sore nggak cuma hore-hore. Menyapa kamu juga di pertengahan minggu Yes. yang ternyata diguyur hujan lagi hari Rabunya ya. Dan besoknya long weekend lagi. Idul Iya, Adha kan, sampai sudah hari Senin. Menyiapkan mau ngapain Lu nanti pasti di long- tidak, karena pasti kerja. Timnas main besok tanggal 5, besok Benar, besok di GBK jam benar, 24.5. benar, Ada benar, live reactionnya benar, di benar, benar. Detik. Benar-benar. Detik Jadi, apa? Detik-detik proklamasi apa? The hat-trick, the hat-trick. detik-detik proklamasi agak pagi-pagi ya. Iya, gitu. Apa iya. kabar sih? Udah lama gak ketemu. Alhamdulillah baik Iza, apa kabar? Ya gini aja. Maksudnya kenapa harus Pak ungu bajunya ya? Kita itu menyesuaikan dengan background kita juga hari Oh, ini. Jadi iya. emang hari ini tuh harus serba matching. Serba grape, Rasa anggur. Kan ungu Betul. identik dengan anggur. Tapi jangan sampai kita dianggurin, Enggak, ya kan? jangan. Harus diperhatikan Mhm. dengan seksama oleh detikers juga yang hari ini Betul. sedang menikmati hari Rabunya. Hmm, Aman aja, bentar lagi udah jam pulang kok. benar. Tapi kan hujan nih pasti. Oh iya benar. Tendian hujan nih Detikers. Mungkin di Detikers yang lain-lain bisa komentar juga kan di Betul, kolom komentar. daerah mana aja sih yang Dari hujan? mana aja yang gitu. hujan. Tapi kayaknya biasanya Tapi kamu hampir dari semuanya. Gambir. Yes, dari Gambir. Kalau ditarik garis lurus sebenarnya. Cuma dari gedung sebelah. Jadi Gambir tuh, Hujannya deras banget ya, Za. iya. Gambir tuh kenapa? Nggak, jadi kamu tuh dari Gambir tuh ditarik garis lurus tuh gimana maksudnya? Ditarik garis lurus kan ke Tendian, Kapten Tendian. Paving 14 sampai 15A. Oh, bukan Jalan Mampang Gambir Perapatan, kode pos 12450. Bener gak sih? Gue lupa. Nggak tahu, aku nggak pernah surat menyurat di kantor. Kode pos ya, zaman dulu Oh, banget udah ya. pos zaman dulu. Tapi hari ini gimana so far menjalani hari Rabu yang kayaknya biasanya hari Rabu tuh kan identiknya dengan aduh masih jauh lagi ke weekend. Nah tapi Iya. karena minggu ini tuh Pertengahan. udah ada long weekend, ada liburnya juga. Jadi kayak yes hari lagi. Yes, Iza gimana? perasaannya? Aku kan lagi nanya, itu tuh bridging ke pertanyaan, jangan ditanya balik dulu. Sabar napa? Sedipan balik. Iya. Itu was fun. Wednesday is Rabu ya kan. Jadi kayak Wednesday ya Rabu. ya bener sih hari memang. tengah-tengah gitu. Tapi memang itu balik lagi tadi Za. Karena gue Detik Sport gitu kan. Kita lagi heboh banget. Tadi Indonesia Open loh hari ini. Setuju. Lagi main Indonesia Open tadi Dejan Fadia kalah sama wakil Ya, Thailand.
Terus habis itu besok timnas main jadi udah siap-siap. Terus ada rumor transfer juga lagi rame. Weekend ini MotoGP Aragon juga main. So Saudi Arabia. Aragon. No, Aragon di Espanola. Oh, Espanola, bukan Saudi Arabia. Bukan. Kalau itu Aragon. Oh, ini Aragon. Oh, Aragon. Aragon. For sempre ya. Si. Unos, dos, tres. Katakan peta. Marc Marquez. Kok katakan peta? Is Espanola. Oh iya. Dora Espanola. Tapi bukannya peta pembela tanah air kan? Pasukan yang zaman dulu. Iya benar itu kita Sebelum nanti TNI. beralih negara lagi ke Jepang. Sebelum perjalanan kita ngobrolnya makin jauh, lanjutin aja Kak. Lagi sibuk apa detik sportnya? Ya itu lagi sibuk itu Biar aja. nyampe message. Itu aja lagi sibuk itu. Dan Indonesia kan emang maksudnya lagi penentuan untuk bisa kualifikasi walaupun masih panjang sih. Kita lawan Cina tanggal 5, terus lawan Jepang tanggal 10. Ya kalau bisa menang, kita bisa amankan finish di peringkat 3 atau 4. Nah itu bisa lanjut tuh ke ronde keempat. Oh. Nanti diadu lagi. Wait, satu-satu dulu. Berarti kan kita pertandingan home-nya tuh sisa satu ini yang tanggal 5. Lawan Cina. Ya kan lawan Cina ini. Abis gitu kita akan away ke Jepang, ke Osaka. Betul. Ketemu di tanggal sama 10. Samurai Biru tanggal 10. Terus kita ada pertandingan lagi? Ada Piala Asia U23 kalau nggak salah. Bulan Juni ini juga. Dan ada sibuk juga. Ya, persepak bola. Ya makanya kayak nggak pernah istirahat gitu. Ya life is never flat gitu kan. Citato. Salah. Disebut merek. Iza gimana? Gak apa-apa. How was your activity volcano? Activity volcano itu memang aku erupsi gitu ya, memang tujuannya ya. Activity volcano is like waspadalah. Itu gimana hari Rabunya di tengah-tengah long weekend? Hari ini karena nggak tahu ya, kayaknya aku sedang senang menikmati aktivitas itu adalah dari siang ke malam, other than dari pagi ke malam atau ke sore gitu. Jangan-jangan Iza adalah Batman. Iya kan? Kalau aku sih pilihnya Spider-Man. Lah nggak jadi Cicakman. Nggak ada, nggak masuk Marvel. Ada di Malaysia Cicakman kalau nggak salah. Oh ya? Ada Cicakman. Tapi emang kenapa Iza tiba-tiba jadi lebih suka dari siang ke malam? Lembek gak sih itu superhero? Cicakman cepet sih tapi lembek. Tapi kan dia bisa buntung buntutnya, tapi bisa numbuh lagi. Dan bisa nempel. Tapi kekuatannya apa ya? Cicak tuh kuat apa nempel. Ya? Spiderman nempel. Cicak emang cepet ya? Cepet. Oh sama ini bisa ngebantu DBD, kan makanin nyamuk. Betul. Iya kan, jadi maksudnya dia pahlawan tanpa tanda jasa. cicak. Ekornya numbuh. Tanda jejak. Karena kan dia kalau jalan sih. Gitu, nggak meninggalkan jejak juga ya. Iya, apalagi tapi dia guys panas gak sih? Iya. Gue mau ngelawak tadi cicak. Panas gak sih sini studio guys? AC tolong minus 15. Tumben, biasanya tuh kita kedinginan loh di studio ini. Tapi kayak kalau lagi ngobrol tuh gini-gini tuh dingin banget. Sampai bikin kayu gitu ya? Iya, terus kita. Gila bener-bener. Tapi kan justru karena dingin itu kehadiran kita di sini bisa menghangatkan Iza. Betul, masalahnya nggak dingin kan panas tadi kita bahasnya juga. Aduh. Next, ini juga ada satu obrolan yang cukup panas juga. Mungkin buat detikers yang sempat lihat juga sosial medianya Detikcom, di mana ada bukan sepasang ya berarti ya, ada ayah dan anaknya yang pergi ke job fair untuk mencari kerja bareng-bareng. Oh iya pernah lihat. Kontennya juga. Nah, kemudian berkembanglah tuh si pemberitaan soal job fair ini. Isu tersebut juga dituding katanya job fair ini cuman formalitas aja. Aku tuh tahu adanya isu ini memanas tuh adalah dari platform X juga, karena gue nih sebagai HRD di salah satu perusahaan baca juga kan ya. Bilang katanya sebetulnya job fair ini adalah cuman formalitas aja. Nah akhirnya pernyataan ini yang keburu rame ditanggapi oleh Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker juga, yaitu adalah Pak Yasserli, buka suara soal narasi yang menyebut pelaksanaan job fair itu cuma formalitas demi memenuhi KPI dari kedinasan yang terkait aja. Itu tuh katanya Pak Menaker ya, itu tuh katanya aneh aja gitu.
gitu ya. Itu tuh isu yang aneh dan jadi viral, dan dia akhirnya balik bertanya dan mengaitkan penyelenggaraan job fair itu dengan Nakerfest yang diselenggarakan beberapa waktu lalu juga. Apakah mungkin Kemnaker itu mengundang 102 perusahaan jika hanya sebatas formalitas? Nah, lalu ya juga meminta penyelenggara job fair untuk memperhatikan segala aspek dan juga risiko untuk menghindari munculnya isu formalitas. Menurutnya job fair ini adalah salah satu bukti dari kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat yang mencari pekerjaan. Jadi ya tetap kita doakan semoga yang lagi pada cari pekerjaan cara yang tepat juga ya untuk datang ke job fair juga, karena memang sudah difasilitasi juga sama pemerintah juga gitu. Mudah-mudahan ketemu jodohnya. Amin. Ya kan? Tapi memang kalau bicara apa? Ada nggak temen lu Iza dapat kerja dari job fair? So far belum pernah denger sih. Gue pernah denger sih, ada kok, beberapa ada. Berapa ada? Real apa Madrid nih? Real Madrid dong. Nah kalau ngomongin soal job fair juga Iza, ini juga beberapa ada banyak cerita-cerita di balik mereka yang datang ke sana begitu kan Iza. Ya bukan keluh kesah juga sih, maksudnya mereka menyuarakan apaan tuh? AC. Apaan tuh? Mereka ya mengutarakan lah apa sih isi hati mereka begitu loh Za. Dan salah satu yang ada ini yang berlangsung di Gor Tanjung Duren Jakarta Barat. Di sana ada job fair dan juga banyak juga para pesertanya yang mencurahkan isi hatinya Za. Oh. Dan mereka mengaku kerja belum dapat tapi tabungan terus terkuras. Nah, karena kan mereka juga kan kalau datang ke job fair juga harus keluarin ongkos dong. Setuju, betul. Ya naik motor pribadi pun, kendaraan pribadi pasti keluar biaya buat bensin, buat parkir, apalagi connect transportasi lainnya begitu kan. Ini juga dirasakan salah satu pencari kerja asal Gambir, namanya Dena, umur 26 tahun yang sudah menganggur selama sebulan terakhir usai keluar dari pekerjaan sebelumnya sebagai office boy. Karena dirinya masih banyak mengandalkan uang tabungan untuk kebutuhan sehari-hari, Dena berharap bisa mendapatkan lowongan kerja sesegera mungkin karena dirinya juga ingin menikmati dana tabungan dari pekerjaan sebelumnya untuk keperluan lain. Nah ini quote on quote katanya, ya untuk sehari-hari masih adalah tabungan kemarin. Ya inginnya sih bulan-bulan ini atau sampai bulan depan sudah dapat pekerjaan ya, biar mulai bulan depannya lagi sudah nggak ngambil tabungan. Jadi memang di job fair yang ada di Gor Tanjung Duren ini ya dipadati juga oleh banyak peminat begitu ya Zaya. Pasti, betul. Dan mereka juga ya para pejuang rupiah lah. Betul ya. Dan tentunya juga sebenarnya kita cukup banyak juga ya melihat pemberitaan berseliweran mengenai adanya PHK gitu ya di berbagai industri dan bahkan juga di berbagai level juga gitu ya. Nggak cuma dari kelas atau apa ya kategori karyawannya aja gitu, tapi udah menuju ke M level dan C level juga. Termasuk juga salah satu perusahaan teknologi yang mungkin juga Detikers sangat familiar karena kebanyakan dari kita juga menggunakan gitu ya platform ini. Jadi ada kabar juga dari perusahaan e-commerce milik ByteDance Ltd or TikTok Shop yang dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ratusan karyawannya di Indonesia. Padahal yang kita tahu tuh penggunanya tuh banyak banget. Banyak banget. Penggunanya banyak banget. Kita lihat tren juga di sana. Iya. Potongan-potongan misalnya best shots pas pertandingan apa juga pasti lihat juga salah satunya di sana kan. Diskon juga banyak banget di sana. Betul. Nah, dikabarkan sebetulnya PHK ini tuh dilakukan untuk menekan biaya setelah melakukan merger dengan Tokopedia di tahun lalu. Disampaikan sama Head of Center of Digital Economy and SMEs at Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Pak Izudin Alfaras menilai langkah PHK ini tuh sebetulnya diambil agar perusahaan mencapai profit. Pasalnya sebetulnya pertumbuhan industri e-commerce ini juga cukup terbatas dibanding dengan masa pandemi COVID-19 juga. Di sisi lain juga PHK yang dilakukan sama industri e-commerce umumnya untuk mengurangi pemborosan biaya operasional di tengah ketatnya persaingan industri. Selain itu juga ada faktor lain seperti menurunnya daya beli masyarakat. Kemudian juga dikutip soal laporan Bloomberg di Senin lalu. Jadi sebetulnya TikTok Shop juga berencana untuk melakukan PHK pada ratusan karyawannya di Indonesia, meliputi tim e-commerce, logistik, operasi pemasaran dan juga pergudangan. Katanya akan dimulai pada paling cepat di bulan Juli. Dan langkah pengurangan karyawan tersebut membuat Tokopedia dan juga TikTok Shop memiliki sekitar 2.500 karyawan secara total di Indonesia. Aduh, jadi
sedih ya kalau dengar PHK gitu. Walaupun sebenarnya alasan pemutusannya tuh ya cukup make sense juga karena memang mungkin ya permintaan atau orang berbelanja online sekarang nggak sehebring dulu gitu ya, atau mungkin juga karena udah merger jadinya ada posisi-posisi yang juga memang sudah terisi lah ya gitu. Atau ada target-target baru itu ya kan orang mau ya maksudnya kita kan kerja di, kalau misalnya kita kerja di perusahaan kan pasti ya bosnya maunya apa begitu kan, dan ya udah keputusan perusahaan gitu. Kadang emang berat tuh Tikers, tapi ya this life. Bener kasihan gue karena kan ya kan tadi Iza bilang kan sebenarnya PHK ini hampir semua industri kena loh. Setuju. Kena semua betul. Dan ya emang kondisi global juga seperti ini begitu kan. Coba musik sedih dong dari C. Masalah ya mudah-mudahan sebetulnya buat yang terkena badai PHK ini gitu ya, ya kita tetap harus bisa lihat ada sisi terangnya juga, di mana sebetulnya perusahaan yang fair kan yang memberitahukan dulu gitu ya sama perusahaannya juga sama karyawannya juga, nggak tiba-tiba di hari itu di PHK dan selesai juga pemutusan hubungan kerjanya di hari yang sama gitu. Jadi ada kompensasi juga. Betul. Ada pesangon juga yang harus dibayar, kewajiban. Betul, mudah-mudahan terbayarkan juga kewajiban dari pemerintah dari perusahaannya juga sama karyawannya, termasuk juga semoga dapat jodoh di kantor lain misalnya. Amin. Ya. Karena cari kerja tuh kayak jodoh kan, Za? Kadang emang bukan di sini, emang bukan rezekinya di sini begitu. Iya benar. Karena kan harus merasa nyaman kalau bekerja tuh ya. Betul. Kan. Biar harus passionate, biar juga kreatifnya tuh terstimulan lah, biar bisa tetap bisa kreatif, bisa produktif juga gitu. Mudah-mudahan berjodoh ya. Amin. Dengan pekerjaannya gitu. Amin. Walaupun kayak in this economy pasti susah sih nemu kerjaan yang ideal gitu. Karena kadang-kadang juga memilih pekerjaan dengan ya udah deh, yang penting kerja. Yang penting kerja dulu. Yang penting berkontribusi di masyarakat. Iya, atau bahkan yang penting dapat pemasukan dulu kan, demi sesuap nasi dan segenggam berlian begitu. Wow, sesuap nasi cukup kalau punya berlian segenggam ya jadinya. Makanya. Ya. Nah, kalau ngomongin soal pekerjaan juga, Za, pekerjaan pemerintah tuh sebenarnya ada 11 program prioritas loh. Oh, pemerintah juga punya pekerjaan yang lagi ini banget, digenjot banget kan. Ada 11 program prioritas dan anggarannya itu, Za, total anggarannya. Coba buka Sempoa dulu. Waduh, 446 triliun. Wow, Sempoa. 1 triliun aja. 1 triliun itu 1.000 miliar kan? 1.000 miliar, iya Kan? benar. Berarti kalau pusing soalnya bukan uang saya sendiri, Tikers. Iya, jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan 11 program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Belasan proyek ini dibiayai langsung oleh APBN untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di tengah kondisi dunia yang sangat dinamis dari sisi geopolitik maupun ekonomi, Sri Mulyani memaparkan APBN juga terus dioptimalkan sebagai instrumen peredam guncangan ekonomi. Wow, ini guncangannya udah bukan hanya guncangan saja, tapi juga udah berapa skala Richter. Wah, udah terbelah ini. Iya. Jadi sebetulnya APBN ini akan terus hadir juga untuk menjaga daya beli masyarakat ya, untuk mendukung dunia usaha, untuk menciptakan kesempatan kerja dan juga mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Nah, ini akan di-highlight juga ada 11 program prioritas dari pemerintah Indonesia atau dari Pak Prabowo juga ya. Yang pertama yang kita tahu itu adalah makan bergidik. Makan bergizi gratis. Atau itu, MBG. Betul, menghabiskan dana kurang lebih sekitar 121 triliun. Next. Program 3 juta rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, yaitu 41,88 triliun. Terus ada Koperasi Desa Merah Putih 200 triliun. Sekolah rakyat 11,6 triliun. Sekolah unggul Garuda 2 triliun. Rehabilitasi sekolah 19,5 triliun. Cek kesehatan gratis CKG kalau di Cengkareng CGK 3,4 triliun. Penuntasan tuberkulosis 1,5 triliun. Pembangunan RS berkualitas 1,7 triliun. Lumbung pangan 23,16 triliun. Pembangunan bendungan dan irigasi 20,5 triliun. Kalau jadi itu adalah kamu punya 1 triliun, Iza mau beli apa? Gak mau beli apa-apa, beli jalan-jalan keliling dunia aja. Mau kemana? Keliling dunia? Keliling dunia, semuanya, semua negara. Destinasi yang lu ini banget deh, kayak ini beneran gue pengen banget kesini gitu. Atau yang anti mainstream atau yang apa? Iceland. Wah. Mau beli es puter di
Iceland. Nggak usah jauh ke Iceland, di Cipete juga banyak. Duit gue 1 T biarin. Oh iya sih. Iya kan. Iya nanti siaran siapa? Oh Eza mau Detik Iceland kalau gak salah ya. Nanti aku live dari sana. Yes, Detik gitu. Iceland gak cuma menggigil. Makan bergidik. Iya. Apa? Kalau lagi stres, transfer langsung sembuh. Hilang sih Gun pasti. Menurut gue sih 1 M aja juga udah kayak. Udah banyak iya, udah banyak. Gitu. Iya. Ya semoga gak ada yang transfer aku 1 T ya. Kalau enggak nanti aku gak siaran lagi. mau siarannya dari seluruh dunia aja. Keren. Jadi kayak guys boleh nih live sekarang. Mantep. Kamu beli apa? Detik Eza apa? Kalau punya 1 T mau beli kantor ini sebenarnya sih. Jadi biar semua aja. Gue Pacete ini Afif. Grupnya belakang loh. Ampun Pacete. Cuman dia gak jual Detik harga segitu juga sih, Za. Lebih karena gak dijual sih ya, not for sale ya. Oh segitu. Kurang, kalau 1 T masih kurang. Gue 20.000 deh pertama. 20.000 pertama. Patungan ya, mau beli kantor. Tapi masih jauh ya. Masih jauh. Tapi juga kita doakan pasti program pemerintah ini Za, yang triliunan ini semuanya tuh bisa benar-benar berjalan dengan baik. Betul. Sama ini Za, kalau nggak salah yang baru-baru viral ini tuh nggak ada video gitu AI yang menampilkan wajah Indonesia tanpa korupsi. Oh belum. Kalau nggak salah ada nih, ntar gue kasih tau deh. Itu kayak gue pas ngeliat, ini serius Indonesia gitu. Pasti wajah Indonesia berseri-seri. Iyalah tanpa korupsi, men. Triliunan lagi. Amin. Kita doakan semoga berjalan-jalan lancar. Kemudian juga ini kan program-programnya juga ditujukan kepada yang ada yang memang untuk yang membutuhkan, ada yang memang juga untuk masyarakat tertentu. Ada untuk pendidikan. Ada untuk pendidikan. Untuk rumah tinggal. Semoga tepat sasaran. Amin. Ya. Oke, kita abis ini akan balik lagi juga. Masih ngobrolin soal yang seru-seru deh pokoknya ya di Detik Sore. Enggak cuma hore. Siapa yang pernah ke Tangkuban Perahu? Enggak cuma hore. Tangkuban Perahu, wow. Iya, kamu sebagai Malin Kundang kan the very last time. Aku Malin Tongtong. Malin Tongtong apa? Malin Tongtong gak tau, pokoknya pernah denger ya zaman dulu. Tapi kalau ngomong Tangkuban Perahu, Za, itu kayak ngebuka refleksi gue ke zaman kecil. Karena kan pasti waktu kecil. Tapi kan refleksi kan di kaki. Yes, nah kebetulan itu digigit ikan, tau gak yang ikan-ikan piranha. Nah, Dr. Fish, tau gak yang di mall-mall. Tapi itu bahaya tau. Emang ya? Iya, soalnya ikan tuh punya parasit. Kan ada kasus yang kita cewek bukan kasus yang turis Inggris ke Thailand terus dia pakai itu kan yang cobain kakinya digigit-gigit itu kan habis itu dia amputasi. Hah, serem banget. Serius, ada kok kisahnya itu. Jadi harus hati-hati Detikers lah. Nah, kita ngomongin soal ikan. Enggak ya? Enggak. Kita mau ngomongin beras. Guys, ini kemana dulu sih? Tangkuban Perahu dulu apa beras apa masih ini nih? Kita mau masuk soal Tangkuban Perahu. Ini aku sebenarnya lumayan deg-degan juga ya. Karena memang posisi Tangkuban Perahu itu kan masuknya Cikole Lembang lah ya. Masih Jawa Barat. Dekat sama rumah gak? Nah itu tuh radiusnya lumayan dekat ke rumah. Kalau di peta di garis lingkaran tuh masih lumayan deket sama rumah gitu. Jadi aku nggak tahu what would happen in Auzubillahiminadzalik ya. Tapi memang juga kita semua tahu kalau si Tangkuban Perahu tuh memang statusnya masih aktif gitu, yes. Ya. Ini emang udah siap intinya? Atau kita ngomongin yang lain dulu guys? Kiran tadi langsung nyaut, ini tiba-tiba hilang. Sudah ready ya. Oh sudah ready, oke. Jadi kita mau cari tahu soal adanya peningkatan aktivitas gunung Tangkuban Perahu juga. Apakah should we worried gitu kan? Apakah kita harus waspada juga? Karena emang itu Tangkuban Perahu tuh kalau waktu zaman gue kecil, karena gue anak 90-an kan. Kalau karena gue tinggal di Jakarta, jadi kalau misalnya mau jalan-jalan nih ke Tangkuban Perahu ya kan. Iya benar. Yang kisahnya apa? Perahunya ditendang kan siapa? Sangkuriang. Sangkuriang. Betul, dan juga Sangkuriang. Ya kan? Sajojo. Itu beda ya? Beda daerah, iya. Kita sudah terhubung oleh siapa Iza? Kita akan ngobrol bersama dengan Kang Wisnu Pradana, jurnalis Detik Jabar. Kang Wisnu, selamat sore. Selamat sore Kang Wisnu, kumaha damang?
Sore Afif dan juga Eza, alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Kang Wisnu lagi di mana ini? Masih ada di sekitaran Lembang, tapi agak jauh dari Tangkuban Perahu. Oh, ini pas banget hijau-hijau kelihatan tuh. Ini udah mulai long weekendan nih kayaknya. Liburan ini sih kayaknya yang lagi di villa ya. Persiapan lah menjelang liburan. Oh, gladi resik. Enggak di villa. Katanya gladi resik. Iya. Oh, persiapan libur panjang. Oke. Kang Wisnu, apa yang kita harus tahu juga soal adanya peningkatan aktivitas Gunung Tangkuban Perahu? Sejak kapan sebetulnya ada peningkatan aktivitas ini gitu? Ya, Afif dan juga Iza, bisa saya sampaikan berdasarkan update per hari ini tanggal 4 Juni 2026 terjadi hampir 100 gempa low frequency yang berasal dari peningkatan aktivitas Gunung Tangkuban Perahu. Jumlah ini sebetulnya hampir sama dengan jumlah gempa low frekuensi sehari yang lalu, karena sehari yang lalu berdasarkan data dari Badan Geologi itu terjadi sekitar 270 kejadian gempa low frekuensi yang memang jumlahnya itu meningkat 270 kali lipat ketimbang gempa-gempa low frekuensi yang terjadi kalau memang Gunung Tangkuban Perahu ini sedang dalam posisi tidak meningkat aktivitasnya. Namun bisa saya sampaikan sampai saat ini status dari Gunung Tangkuban Perahu sendiri masih berada di level 1 normal, yang artinya belum ada peningkatan status ke level selanjutnya karena peningkatan aktivitas ini masih juga dikaji oleh Badan Geologi dan juga PVMBG. Demikian Afif dan juga Iza. Untuk aktivitasnya Kang, karena kan memang Gunung Tangkuban Perahu dikenal sebagai destinasi wisata begitu ya. Apakah masih ramai wisatawan datang ke sana begitu? Ya, sejauh ini wisatawan masih normal, kedatangan rombongan bus dari luar daerah termasuk dari Kalimantan Barat, seperti yang tadi siang sempat saya ngobrol, mereka rata-rata tidak mengetahui bahwa sebetulnya aktivitas dari Gunung Tangkuban Perahu ini meningkat, termasuk pedagang yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat dan juga dari Kabupaten Subang, karena memang gunungnya berada di perbatasan, masih beraktivitas dengan normal. Mereka memilih untuk tetap beraktivitas meskipun ada peningkatan, karena bagi pedagang yang memang sehari-hari ada di situ, mereka tahu ciri-cirinya bagaimana ketika gunung akan erupsi, meskipun Badan Geologi juga sebetulnya mengimbau aktivitas di Gunung Tangkuban Perahu semestinya agak direm sedikit. Namun dari pihak pengelola PT GRPP yang mengelola Taman Wisata Alam ini bersikukuh untuk tetap bahwa selama level normal mereka akan tetap melakukan operasional dari Gunung Tangkuban Perahu sendiri. Demikian Afif dan Gaiza. Kang Wisnu juga tadi dinyatakan bahwa sebetulnya terjadi 270 gempa low frekuensi gitu ya. Kita pengen tahu karena kan memang itu banyak masyarakat yang juga berada dari dekat gitu ya. Posisinya sangat dekat juga dengan Gunung Tangkuban Perahu. Ada yang terasa nggak getarannya gitu? Ya, sejauh ini getaran tidak terasa seperti gempa-gempa biasanya gitu ya. Hanya gempa ini yang akhirnya membuat adanya kepulan asap putih dari Kawah Ratu yang merupakan kawah terbesar di Gunung Tangkuban Perahu. Cuma berdasarkan keterangan dari Badan Geologi, polanya mirip seperti erupsi yang terjadi pada tahun 2019 sampai akhirnya aktivitas Gunung Tangkuban Perahu itu ditutup selama 2 minggu. Meskipun tidak bisa dipastikan apakah akan terjadi erupsi yang sama pada peningkatan aktivitas kali ini, namun berdasarkan kajian dan pola yang terjadi memang hampir sama, namun tetap akan dilakukan pengamatan lebih lanjut selama beberapa hari ke depan sampai akhirnya melakukan penaikan atau level yang akan diterapkan tetap seperti sekarang atau akan dinaikkan. Oke. Iya. Terkait juga dengan adanya kenaikan aktivitas juga ya, dan kemudian juga ada asap putih gitu ya yang juga jadinya muncul lebih banyak lagi gitu di sana dari Kawah Ratu juga. Apakah sebetulnya juga di sana ada personil yang ditambahkan gitu ya untuk berjaga-jaga atau memberikan peringatan pada masyarakat ataupun wisatawan yang ke sana? Ya, sejauh ini untuk personil belum ada penebalan baik dari kepolisian, BPBD maupun dari pihak terkait. Namun
ada beberapa petugas dari pos pengamatan Badan Geologi yang memang melakukan pengamatan lebih intensif ketimbang pengamatan sebelumnya, karena memang peningkatan aktivitas ini diprediksi mungkin akan terus meningkat sampai beberapa hari ke depan. Imbauannya memang untuk wisatawan diharapkan bahwa ketika mereka datang menggunakan kendaraan roda 4 khususnya maupun bus yang berukuran lebih besar, sudah diarahkan oleh Badan Geologi dan juga BPBD bahwa bagian depan sudah seharusnya mengarah keluar. Jadi ketika terjadi erupsi yang di Kawah Ratu ini, maka seperti tahun 2019 pengunjung, wisatawan maupun pedagang bisa langsung menyelamatkan dan mengevakuasi diri. Demikian Afif dan juga Iza. Kalau untuk masyarakat setempat, Kang Wisnu kan tadi Kang Wisnu juga bilang kalau masyarakat setempat sepertinya udah tahu nih pola-polanya seperti apa. Apakah mereka sekarang mungkin sudah bersiaga begitu ya? Kita tanpa menebar ketakutan begitu ya. Betul. Apakah mereka sudah siaga begitu, Kang? Kalau melihat aktivitas sebetulnya tidak ada arah ke siaga atau kewaspadaan karena dagang dan juga masyarakat yang sehari-hari beraktivitas, pedagang baju, makanan maupun atraksi lainnya seperti kuda, itu mereka cenderung lebih tenang. Bahkan mungkin menganggap bahwa aktivitas ini sebagai aktivitas yang biasa terjadi karena mengingat Gunung Tangkuban Perahu sendiri kan masih aktif. Mereka tidak serta-merta langsung mengalami ketakutan atau kekhawatiran pada aktivitas ini, namun tetap beraktivitas seperti biasa. Kecenderungannya ketika erupsi 2019 justru masyarakat dan pedagang minta agar Gunung Tangkuban Perahu itu dibuka hanya beberapa hari ketika erupsi selesai. Karena memang berkaitan dengan aktivitas mereka yang sehari-harinya mencari rezeki di sana, uang atau pencariannya di sini. Ya betul, rata-rata memang hanya mengandalkan aktivitas dari Gunung Tangkuban Perahu sendiri. Oke. Terkait juga dengan adanya kepulan asap gitu ya yang muncul juga dari Kawah Ratu ini kan juga sebetulnya asap belerang juga gitu ya. Ada warning mengenai hal ini mungkin, apakah jadi masyarakat yang di sana atau wisatawan dihimbau untuk menggunakan masker atau mungkin ada jarak tertentu yang ditentukan, Mas? Ya betul, penggunaan masker diminta untuk digunakan terutama untuk masyarakat yang akan trekking dari trek 11 Sukawana menuju ke Kawah Upas yang bersebelahan dengan Kawah Ratu. Karena sampai sekarang aktivitas trekking hiking dari jalur 11 yang memang berbelakang dengan Tangkuban Perahu di perbatasan Kabupaten Subang itu memang justru tingkatnya lebih tinggi lagi dengan animo masyarakat menjelang libur panjang ini juga. Sebetulnya disarankan oleh Badan Geologi untuk dilakukan penutupan oleh Perhutani, BKSDA dan yang lainnya termasuk pengelola, namun seperti tadi disampaikan pengelola bersikukuh karena masih level 1 normal akan tetap dibuka sampai ada tanda-tanda anomali lagi aktivitas dari Gunung Tangkuban Perahu. Sampai sejauh ini sudah ada imbauan demikian. Oke. Ya, sejauh ini Kang, belakangan hari ini sepertinya curah hujan di sekitar Tangkuban Perahu lagi tinggi-tingginya gitu ya Kang ya? Ya betul, curah hujan sedang tinggi dan berdasarkan keterangan dari Badan Geologi bahwa hujan yang turun ini sebetulnya juga menjadi salah satu faktor yang bisa akhirnya menyebabkan erupsi freatik dari Gunung Tangkuban Perahu. Jadi erupsi berupa asap panas yang terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan sebelumnya, karena ingat Gunung Tangkuban Perahu sendiri bukan gunung eksplosif seperti Gunung Merapi atau gunung lainnya, melainkan gunung-gunung jenis geotermal yang ketika terjadi erupsi itu mengeluarkan awan panas dan asap panas. Baik, apakah diprediksikan akan ada peningkatan wisatawan di long weekend ini? Biasanya begitu ya Mas? Iya, berkaca dari long weekend sebelumnya tetap akan terjadi peningkatan volume wisatawan dan mungkin akan dilakukan penebalan oleh kepolisian di jalur-jalur yang memang akan menuju ke tempat wisata. Karena memang ada agak sedikit kekhawatiran dari pengelola wisata Gunung Tangkuban Perahu kalau misalkan terlalu banyak petugas berseragam di kawasan Gunung Tangkuban Perahu akan meningkatkan kekhawatiran. Agak bertolak belakang juga dengan Badan Geologi. Iya sih. Baiklah kalau gitu. Berarti terakhir kesimpulan nih Kang, kalau misalnya ada detikers yang mau jalan-jalan ke Tangkuban Perahu masih aman begitu ya Kang ya?
Ya, sejauh ini masih aman mengingat level 1 normal, cuma agak berhati-hati dan tidak mendekati kawah Ratu atau kawah Upas. Baik, tetap berwaspada. Iya, bisa baca update-nya di Detik Jabar. Iya, siap kalau gitu. Udah long weekend duluan nih Kang Wisnu. Iya. Udah di Lembang aja nih. Udah di Lembang aja nih. Ya udah, lanjut Kang Wisnu, abis ini mungkin kita ke pabrik tahu ya kali, mau meliput juga abis ini. Boleh ditunggu di Lembang, nanti dijamu. Biar kerja aja gitu ya, di Lembang kan banyak. Iya. Soalnya destinasinya. Baiklah kalau gitu, terima kasih banyak atas laporannya. Kang Wisnu. Ya, terima kasih. Selamat sore Kang, assalamualaikum. Sore, salam. Kalau ke Lembang mau kemana, mau ngapain? Selain ke Tangkuban Perahu. Mau ke Lembang sebenarnya mau ngadem, Za. Karena enak dingin banget kan. Terus kayak mau makan apa ya tuh enak. Dan truly orang Jakarta yang penting mah adem. Yang penting mah adem. Makan pasti enak. Iya. Kuliner enak udah pasti. Ya cuman macet-macet sabar lah. Saat kue lah iku mah kumaha damang. Saya pangestu. Apa? Lempar Lembang. Bing, ya udah. Ya udah kalau gitu detikers kita mau ke Lembang dulu. Habis ini kita balik lagi. Gue tahu ya begini ya. Iya, pokoknya kita ke Lembang dulu, nanti kita balik lagi hari Senin. Keren naik kush. Lah jangan dong, khusus, yes. Oke guys, habis ini kita masih banyak informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gue mau ngapain tadi ya, mau muter gitu, cuman bingung. Sulap. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore, jauh sekali nih. Live dari Lembang, abis ini kita akan ngomongin soal... Loh kita masih di Lembang masih kan? Di Lembang ya. Dingin soalnya. Betul. Tiris. Ding dong Nek. Ding dong Nek. Ding dong nih. Iya, kita tentunya juga nggak cuma berdua ya. Ini juga ada bintang tamu live juga dari Lembang. Abis ini ada Mas Haikal dari Mega Sekuritas. Halo Mas Haikal. Welcome back. Yeah. Apa yang seru? Banyak sih sebenarnya. Banyak yang seru ya. Oke, mungkin di sum up dulu kali ya. Oh langsung sendiri. Mandiri ya. Keren. Ngomong Mas, kita apresiasi. Nanggung tadi apa yang seru, apa nih? Iya maksudnya apa yang seru ya? Jadi mau bilang wah seru banget tuh di Bang Mega hujan lah. Dia mau tadi kok dead air jadi. Iya bener. Isi terus. Bagus. Gimana Mas, apa yang seru? Oke, jadi kan kemarin waktu saya kesini, Rabu kemarin itu udah ada beberapa sebenarnya saya nge-state beberapa variabel yang penting itu untuk diperhatikan. Gitu. Pertama dari luar itu ada data inflasi US gitu, PCE yang baru keluar Jumat kemarin. Terus juga di Indonesia di hari Senin kemarin itu ada keluar data trade balance sama data inflasi. Untuk data inflasi ya kita sebenarnya masih kurang lebih nggak beda jauh sama ekspektasi gitu. Tapi yang jadi highlight itu di market adalah data trade balance Indonesia. Di mana trade balance Indonesia itu tiba-tiba surplusnya menyusut jauh banget jadi cuma $150 juta. Sebelumnya itu sampai hampir 4 miliar USD. Menyusut jauh. Di mana pas kalau kita breakdown impor kita tuh naik hampir 20%-an. Wow. Nah, ini usut kalau kita telah lagi ternyata semuanya itu impornya itu naik dari Cina. Dan kalau saya lakuin peer analysis di ASEAN, Malaysia, Thailand semuanya itu melakukan hal yang sama. Dan kita menduga
Cina itu melakukan reroute trade-nya dia, jadinya yang tadinya langsung ke US, dia mampir dulu ke ASEAN, baru ke US. Karena kan kemarin juga Trump sama Xi Jinping ini tuh lagi saling tuduh menuduh tuh, katanya saling melanggar terus trade war-nya mereka gitu. Padahal sebenarnya itu satu upaya yang dilakukan kalau ya daripada harga barang yang kupunya nih jadi lebih rendah atau mungkin pajaknya lebih tinggi, ya tawarin aja ke negara-negara yang lebih dekat atau mungkin yang juga lebih rendah juga gitu kali ya. Gitu. Akhirnya somehow jadi bikin market kita kalah saing gak sih Mas? Dengan banyaknya pasokan yang masuk juga dari luar, apa gimana? Mungkin ini kalau untuk bulan ini kan kita baru kejadian nih, tiba-tiba ada banjir impor sekarang gini 20%-an. Tapi kalau misalnya emang barang-barangnya ini orientasinya buat penetrate market di US, sebenarnya sih nggak ada masalah sama industri dalam negeri. Kan sebenarnya impor yang mengganggu itu impor yang masuk ke misalnya ke Indonesia, terus dia mengganggu infant industry ataupun kayak pengusaha lokal. Jadinya daya saingnya berkurang. Tapi kalau ini kita ngelihatnya emang si China ini tuh nge-reroute jalur trade-nya mereka untuk nge-bypass kalau misalnya ternyata si Trump itu ngotot mau netapin tarifnya yang besar itu ke China. Ada kabar lagi nggak kapan sebenarnya akan ketok palu nih? Berapa nih sebenarnya tarif yang dikenakan buat China, buat kita bahkan juga? Kalau persisnya sih belum ya, yang udah agreement tuh sebenarnya cuman antara US sama UK. Kayak kemarin kan si Trump akhirnya naikin untuk pajak tarif untuk aluminium sama steel 50%, tapi karena UK udah agree sebelumnya, jadi UK nggak naik, cuma 25% sebelumnya. Aman tuh dia ya. Dan kalau China sama US itu masih gonjang-ganjing terus nih. Nah Indonesia tadi saya baca juga nanti pertengahan Juni bakal nyoba untuk melakukan negosiasi lagi untuk mempercepat hasil negosiasinya kira-kira gimana sih, karena sampai sekarang kalau kita ngeliat Indonesia ini belum ada nih titik terangnya sebenarnya mau kemana. Iya, belum tahu. Apa penyebab penundaannya ke negara kita? Kan kita approach duluan tuh untuk negotiate. Kalau ini mungkin kalau saya bisa ngeliat anggap aja saya Trump gitu. Kayak Indonesia mungkin nyoba kayak inisiatifnya baik gitu, mau nego duluan atau apa, tapi kita perlu lihat juga industri kita tuh sangat hubungannya erat banget sama China gitu. Kayak investment kita paling besar dari China. Trade kita sama China, trade deficit besar, malah sama US surplus. Jadi kayak hal-hal yang non inisiatif ataupun kayak yang bener-bener real terjadi itu, si US ngeliatnya Indonesia ini mungkin masih deket banget sama China, jadi lebih kayak wait and see dulu kira-kira nih Indonesia tuh beneran sungguh-sungguh gak mau lebih ngedeket ke gue, atau emang dia ternyata sebenarnya cuman ya udah buat kepentingan aja tetap dekat ke China. Jadi mungkin US ngeliatnya seperti itu sih. Iya, karena kemarin kita juga habis kerja sama lagi ya. Ada agreement lagi. Itu yang soal impor Mas, apa ya sih yang diimpor barang-barangnya Mas yang tadi naik 20% itu? Kalau dilihat breakdownnya itu mostly itu di barang-barang machinery, mesin gitu, terus kayak part otomotif, sama ada yang meningkat lumayan pesat juga ini bahan kimia. Jadi rata-rata itu capital goods gitu, bukan barang-barang konsumsi. Capital goods. Oke. Nah, kita balik ke IHSG nih, ya kan? Betul. Yang naik-naik. Oke nih. 706 ini belum diupdate. Belum terupdate ya. 7069.04. Dan ini sebenarnya minus dari tadi pagi Mas ya? Naik turun sih. Iya, naik turun. Ini hari ini sebetulnya kita naik 24 poin lah ya. Kurang lebih 0,34%. Lumayan, lumi. Tetapi saham-saham Big Banks itu blue chip pada berguguran Mas. Iya. Ada apa dengan Cinta Mas? Ya, mungkin Cinta juga punya saham Blue Bank. Bisa aja Rangga. Rangga Detik Oto tapi ada. Kenapa Mas? Ada apa sama saham blue chip ini, Big Banks ini yang tiba-tiba lagi merah semua nih Mas? Kalau kita misalnya ke flashback dulu lah ke seminggu kemarin. Kalau seminggu kemarin itu kan sebelumnya 2 minggu lalu IHSG itu naik terus kan sampai 7.200. Terus seminggu sebelumnya dia cenderung sideways tuh di 7.100, 7.200. Nah kalau sekarang ini sebenarnya di minggu ini IHSG itu mulai koreksi kan. Dari 7.200 ke 7.000. Nah kalau sekarang itu sebenarnya juga trennya masih sebenarnya melemah. Tapi ada satu industri yang naik banget nih hari ini, ada nikel sama gold sebenarnya. Jadi saham-saham nikel sama gold hari itu naik banget, yang ngebuat IHSG itu secara agregat emang menguat. Tapi kalau saham-saham big caps dari kemarin emang trennya lagi turun terus ya, karena sebenarnya lebih ke kita ngeliatnya technical correction aja sih dari yang kemarin udah rally cukup jauh gitu. Oke. Ini yang
yang beberapa saham yang terkait emas dan juga apa tadi Mas, emas sama nikel kayak MBMA ini 24,86%, Antam pun 5,65%, masih Antam pun nggak cuman nambang emas, dia ada juga nikel juga. Oh iya, nikel juga dia. Nyesal sekali dulu saya jual. Namanya juga cut loss waktu itu ya. Ya namanya jadi juga, curhat ya kan. Ya nggak apa-apa ya. Dan terus, juga apa aja? Apa yang jadi primadona hari ini? Ya kalau yang primadona itu yang nikel sama emas. Dan kalau alasannya mungkin kalau saya ngelihatnya pertama emas itu bisa menunjukkan resiliensi harganya. Karena terus juga harganya kan. Iya, dia mau ada sentimen risk on, dia tetap stay, mau risk off dia malah makin naik. Jadi kayak harganya benar-benar susah turun sekarang emas itu. Apalagi uncertainty tinggi, jadi ya udah makin orang safe haven udah ke emas aja gitu. Sementara kalau nikel sendiri walaupun harga secara global turun, tapi harga yang ditetapkan oleh Kementerian SDM itu masih tinggi. Bahkan dari bulan Mei dia tadinya masih naik sekitar 10%-an gitu. Nah, ini drivernya apa? Karena di sini banyak kayak smelter nikel yang baru jadi. Nah, itu dia baru dioperasikan banyak yang dimulai di bulan Juni ini. Jadinya demand dari nikel ini kalau dari Indonesia sendiri cukup terjaga gitu. Walaupun secara global sebenarnya turun gitu. Iya. Termasuk juga hari ini mungkin cukup bergeliat juga dengan adanya kabar akan IPO-nya CDI. Ya punya kan? PPP ya? Betul. Itu gimana Mas gosip-gosip underground-nya? Kalau saya ngelihatnya sebenarnya kalau mungkin kita lihat track recordnya Pak Prayogo untuk IPO-in suatu emitennya dia itu juga sebenarnya cukup positif ya secara historical price-nya. Tapi mungkin yang jadi concern ini mungkin akan penjatahannya akan sedikit karena mungkin orang udah mengantisipate si emitennya Pak Prayogo ini kemungkinan bakal naik. Jadinya mungkin banyak banget demand-nya sehingga mungkin penjatahannya nggak bakal sebanyak waktu dulu brand IPO ataupun saham-saham Pak Prayogo sebelumnya kayak Cuan dan lain-lainnya gitu. Ngomongin IPO nih, Iza ada yang mau ditanya ini. Apa? Yang tadi itu loh. Iya. Emang soalnya kan pada excited juga kan orang-orang tuh untuk ketika ada yang IPO atau mungkin habis background check juga soal ini perusahaannya siapa yang meng-IPO kan dan segala macam juga. Dan akhirnya ada gengku yang lagi ngomongin di grup terus aku pengen nimbrung juga tapi kayak iya ayo mau pada war nggak loh. Aku selama ini baru tahu kalau kita bisa beli saham tuh ada yang mesti war dulu. IPO ya, saham IPO yang di war. Jadi kalau prosesnya saham IPO itu pertama itu kalau dari sisi kita mungkin pertama yang perlu lihat ada fase book buildingnya gitu. Nah book building itu si emitennya itu pengen tes ombak dulu kira-kira range yang ingin dibeli itu di harga berapa aja. Biasanya itu dari institusi ataupun mungkin dari survei retail atau segala macamnya. Ntar pas fase book buildingnya udah selesai dia dapat range harganya misal 800 sampai 900 gitu. Di fase penawaran umum retail kayak kita itu baru bisa tuh ngebid ordernya berapa dan jumlahnya mau berapa. Nah nanti dari sisi penjatahannya itu sesuai kayak seberapa banyak orang yang mau beli. Jadi semakin banyak orang yang mau beli kemungkinan proporsi yang kita dapat tuh makin kecil. Misalnya yang mau beli sedikit mungkin dari kita ngebid 10 juta kita bisa dapat 5 juta. Tapi kalau misalnya mau beli se-Indonesia mungkin dari 10 juta kita cuma bisa dapat sahamnya seharga 100.000 itu juga bisa aja kayak gitu. Iya. Dan ya itu umum terjadi ya sebetulnya juga. What will make it bukan dibilang berhasil tapi mungkin juga akhirnya bisa terjun dengan baik di market gitu. Kalau saya mungkin ngelihat kalau saham-saham IPO ini mungkin secara awal dia kemungkinan besar bakal naik tapi yang bisa dilihat apakah dia berhasil atau enggak di market mungkin dari sustainability-nya gitu. Karena kan banyak juga skema IPO yang pertama IPO sama ownernya itu nggak dilepas semua, ownernya ikutan juga. Once harganya terbang, dia baru jual di harga yang lebih tinggi supaya dia dapat fresh money-nya dengan harga yang lebih tinggi kan gitu. Dan habis itu dia anjlok, nggak balik lagi ke harga yang waktu dia spike. Tapi kalau IPO yang bagus dan berhasil melantai di market yang dia harganya sampai mungkin setahun 2 tahun bahkan bisa ngelebihin waktu kayak seminggu pertama dia di IPO. Jadi mungkin kita bisa ngelihat dari sustainability harganya nanti apakah dia berhasil atau enggak gitu. Oke. Tertarik untuk mengkoleksi? Boleh juga, tapi kan market lagi libur 2 hari lagi ya kan Mas? Besok masih buka. Besok masih buka. Cuma kan mau weekend sampai Senin berarti Mas. Iya, Selasa baru buka lagi. Iya, Selasa baru buka lagi. Nah, kira-kira Mas ya mau long weekend begini apakah ada
saham-saham yang bagus untuk dikoleksi begitu kan, atau mungkin ya apa yang harus kita lakukan nih sebagai ya pemegang saham, apakah kita wait and see atau kita justru lagi koreksi nih saat-saatnya menyerap nih Mas? Kalau lihat dari tren koreksi Big Bang sih kemarin kan saya bilang ya Big Bang kalau yang mau koleksi dulu jangan dulu ya karena kemungkinan bakal koreksi ini. Sekarang mungkin beli tapi jangan terlalu banyak dulu, dikit dulu karena emang koreksinya belum terlalu dalam juga gitu. Plus kalau buat dari data ekonomi kita bisa ngeliat ntar ada data ketenaga kerjaan US, unemployment rate, NFP itu juga nanti bisa menentukan itu arah kebijakan The Fed tuh kira-kira gimana. Karena The Fed tuh kan sebenarnya untuk menentukan apakah dia cut suku bunga, naikin suku bunga atau hold suku bunga itu faktornya cuma 2 main variabelnya. Itu adalah inflasi, yang PCE itu, kedua tuh data ketenaga kerjaannya. Oke. Berarti wait and see dulu aja kali Mas ya? Untuk sampai nanti long weekend, besok lah besok. Kalau duitnya banyak banget sih beli-beli dikit gak apa-apa. Iza 1 triliun tadi mau jadi beli. Bukan 1 triliun, 1 triliun. Anyway, kita kan sering juga denger terms in this economy gitu ya kan. Tiap hari denger terminologi itu juga gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal year to date, it's not that bad gak sih? Kita sempat mencapai angka-angka yang cukup oke gitu ya, comeback gitu ya. Rebound. Terus ya sempat rebound juga walaupun ya melandai tapi enggak ekstrem. Gimana Mas melihat ini? Kalau mungkin pisahin dulu ya kayak ekonomi realnya sama bursa saham gitu. Oke, ini 2 SKS ya guys. Itu nggak mencerminkan sepenuhnya. Gitu. Tapi kalau singkat aja, mungkin kalau misalnya di tahun 2025 ini, bahkan kemarin OECD kayak lembaga yang suka bikin forecast ekonomi itu juga meng-cut global growth projection. Jadi itu juga emang pertumbuhan ekonomi global tuh diproyeksi bakal turun tahun ini. Plus Indonesia pun juga bakal terdampak. Ini juga terlihat dari growth kita di kuartal 1 itu di bawah 5%, cuma 4,83%. Karena sebelumnya kayak 3 tahun 4 tahun ke belakang Indonesia tuh ya at least 5%-an selalu di maintain. Tapi kemarin udah 4,83% yang mana emang benar ada slowdown di ekonomi kita gitu. Iya. Alright. Baiklah, menarik. Jadi sebenarnya juga ya ini kan himbauan, saran aja ya gitu ya, bukan mengharuskan nih detikers. Oh berarti ini saatnya untuk kayak saving aja dulu deh gitu ya sampai nggak tahu kapan untuk membaiknya gitu, atau mungkin ya disesuaikan dengan preferensi dan juga profil dari detikers semua juga. Iya, nanti kalau belanja sahamnya kan bisa diinvestasiku kan. Iya jelas dong. For better tomorrow. Wow, tomorrow I will see you again tomorrow. Dibalik-balik aja. Terima kasih banyak Mas Haikal kedatangannya. Mas Haikal ya. Salam untuk teman-teman Mega Sekuritas Mas. Ya. Betul. Abis ini kita akan ngobrol yang seru-seru juga. Kita mau ngomongin apa? Ini masih ada hubungannya nih sama soal ekonomi. Kecele diskon tarif listrik. Tadi gue bilang apa? Kecele. Sorry, don't speak bahasa. Oh keren banget. Where are you from? Lembang. From Lembang. Oke, ketika sambil kita ngomongin soal tarif listrik yang gak jadi. Kita kedatangan dari Detik Finance, diskon tapi gak jadi. Padahal 50%. Ember. Kenapa ya? Padahal kan kita bisa ngambil dari belut. Kasihan belutnya dong, lagi berenang tiba-tiba disetrum buat rumah orang. Jangan kemarin tetap di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Thank you Mas Haikal. Yes, welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Detikers udah pada bayar listrik belum? Katanya sih ada diskon, Za. Kayak berapa bulan yang lalu gitu. Tapi itu judulnya tuh katanya. Listrik negeriku. Ada diskon, katanya. Gitu. Tapi ternyata kecele. Ternyata gak jadi. Aku nggak tahu tuh bahasa yang tepatnya tuh apakah nggak jadi, belum saatnya, jadi masih akan tetap diskon tapi mungkin nggak sekarang, atau emang kayak ya udah. Tapi kan nih ditunggu-tunggu Za, karena yang pas pertama itu gue pun ngerasain di rumah gue tuh gue beli listrik langsung waktu itu 25 miliar kalau nggak salah. Jadi kan karena rumah gue kan Iron Man kan.
rumah kamu Iron Man. Setrika dong. Gimana dong? Manusia setrika, Iron kan setrika kan. Yeah, nah, tapi kalau misalnya mau lebih tahu lengkapnya lagi di Tikers. Ya, ada apa di balik ya kita nggak tahu pembatalan atau pengunduran atau kayak nggak mungkin ngeprank ya. Ya, ini apa yang terjadi sebetulnya karena stimulus dari pemerintah itu sebetulnya dibutuhkan. Yes. Apa sih bisik-bisik Bang Hans? Dia tuh. Boleh. Salam Gunur. Kita udah kedatangan Hans Benedictus selaku Warepel Detik Finance. Salam Gunners. Salam Kota London. London is red. London is red. Dikit lagi Bang ininya. London is red. London is red. Karena dia penggemar Arsenal kebetulan saya. Oh iya. Apa? Udah pakai nama sekarang. Udah pakai nama iya. Selama ini juga pakai tahu. Enggak, sama ini enggak pakai nama dia. Dia cuma name tag. Langsung waktu itu bawa nama Hans, kata-kata mutiara. Mood boardnya tuh adalah kayak lagi pas mau masuk kuliah ya. Yes, benar. Mos gitu ya. Malah kata-kata mutiara dia malah why kenapa never enggak pernah. Apa? Why kenapa never enggak pernah. Langsung aja Hans. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Karena kan memang beberapa belakangan ini kan heboh tuh soal ada diskon 50%. Tapi ternyata dibatalkan. Sebenarnya apa yang terjadi nih, Pak Hans? Jadi awalnya Betul lagi Pak, maaf mic-nya. Awalnya itu sekitar akhir kalau nggak salah itu akhir Mei ya. Akhir Mei itu okay. Hari Jumat akhir Mei itu ada rapat. Rapat nih di kantor Menko Perekonomian. Oke. Rapat terus Pak Erlangga malam itu langsung mengeluarkan pernyataan. Kita akan keluarkan stimulus demi menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal 2. Betul. Dan sebetulnya ditujukan untuk kelas menengah ya sebetulnya. Itu juga masih jadi perdebatan. Jadi menyampaikan akan keluarkan stimulus. Langsunglah disampaikan tuh stimulusnya apa aja. Salah satunya diskon tarif listrik 50% yang pernah dibikin di awal tahun Januari Februari dalam 2 bulan kan gitu. Nah, bergulirlah berita itu, termasuk juga selain itu ada juga subsidi motor listrik yang 7 juta sempat disampaikan juga. Oke. Nah udah bergulir lah itu, akhirnya terus kan di lapangan bergulir. Katanya awal sekitar masih akhir Juli masih akhir juga di bulan Juni itu selesai Jumatan Pak Bahlil itu dikerumuni sejumlah wartawan, ditanyakan lah karena dia kan Kementerian Sektor kan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pak sudah tahu belum mau ada diskon tarif listrik? Saya nggak tahu. Ada apa menteri sektornya sendiri nggak tahu kan? Nah, seharusnya normalnya kalau Menko-nya sudah mengeluarkan otomatis sudah terjadi yang namanya rapat koordinasi. Dilibatkanlah itu semua kementerian ekonomi. Yang terkait juga itu kan. Tapi kok menterinya tidak tahu. Menurut dia belum tahu lah dia. Kalimatnya belum tahu. Nah, ya sudah. Akhirnya dari situ diskusi mulai tuh timbul ini jadi apa enggak gitu. Sementara kan orang mulai ngecek bagaimana cara dapatnya, terus yang punya PLN itu aplikasi PLN-nya terus lewat situ kan. Nah ntar didapatnya lewat aplikasi PLN itu. Nah akhirnya terus isu ini bergulir, puncaknya itu pada hari Senin kemarin. Tanggal 2 Juni rapat di istana, rapat terbatas bareng semua menteri-menteri ekonomi kecuali Pak Erlangga. Kenapa Pak Erlangga nggak ada? Sempat dari pertanyaan kenapa dia nggak ada, ternyata dia lagi di Spanyol katanya untuk ada acara pertemuan dengan WTO dan OECD. Karena kebetulan Indonesia mau masuk jadi anggota OECD kan gitu. Nah udah selesai acara, langsung pengumuman oleh Bu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Karena sekarang Kementerian Keuangan di bawah Prabowo. Disampaikanlah 5. Pertama, diskon stimulus itu tuh. 5 paket stimulus. Pertama, diskon tarif tol, terus transportasi dari angkutan darat, laut, udara. Lalu ada bantuan subsidi upah. Lalu ada tambahan lagi 200.000 di kartu sembako plus
beras 10 kilo per bulan. Terus tambahan lagi ada lagi stimulus diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Gitu. Nah, listriknya di mana? Nah, itu dia tuh. Diskon listriknya di mana? Akhirnya pada nanya kan di istana kan. Nanya, akhirnya Bu Sri Mulyani bilang bahwa setelah terjadi pertemuan di antara para menteri, terus melihat juga dengan kondisi dan waktunya, kita putuskan tidak dijalankan listrik itu, alias batal memang. Batal, berarti BATAL, batal. Ya. Itu kronologinya. Itu kronologinya yang terjadi. Berarti bukan ditunda, bukan diundur, tapi memang batal juga gitu batal. Ya. Padahal sebenarnya nggak tahu ya, dari 5 tadi ya stimulus yang juga digelontorkan oleh pemerintah juga, kan sebetulnya ada kategori-kategori masyarakat yang bisa mendapatkannya gitu. Kayak contohnya sebetulnya juga bansos misalnya aku nggak masuk ke dalam kategori, atau mungkin juga pada masyarakat-masyarakat tertentu juga memang nggak ngaruh tuh ada diskon tarif tol juga karena memang nggak menggunakan juga gitu. Nah, meanwhile kalau listrik ini dianggap sebagai salah satu stimulus yang cukup lebar gitu ya, luas gitu. Jadi memang di dalam diskon tarif listrik ini dirancang untuk pengguna atau pelanggan PLN itu dengan daya listrik sampai dengan 1.300. Iya. Diturunin berarti ya? Kan dulu 2.200 kan? 2.200 kan, sekarang 1.300. 1.300 ke bawah. Oke. Gitu. Jadi ya mungkin dengan 1.300 ini juga bisa menyasar kelas menengah, terutama yang masih ngekos atau yang misalnya masih ngontrak atau dan lain-lain ya. Gitu. Cuma ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang tidak disampaikan ke publik. Akhirnya tidak jadilah itu. Dan gue juga dapat bocoran, Hans, katanya Bu Sri Mulyani juga bilang kalau wacana tarif diskon tarif tol lagi listrik ini kecepatan ya, karena nggak bisa dilakuin di Juni-Juli. Apakah ada omongan seperti itu? Karena ini kan pertimbangannya kan juga diskusi ini sebenarnya harus melibatkan Kementerian SDM dan PLN sebagai yang pelaksana nantinya kan. Stakeholder lah. Stakeholdernya. SDM sebagai regulator, PLN sebagai eksekutornya kan di lapangan. Nah, mungkin karena menurut pengakuan tidak dilibatkan, jadi nggak tahu lah bagaimana kan. Sementara kan kondisi di lapangan juga kan dengan harga-harga juga pada naik kan, termasuk harga komoditas kan, otomatis kan biaya yang dikeluarkan untuk produksi listrik kan cukup tinggi kan gitu. Jadi untuk memberikan diskon itu juga perlu pendalaman yang nggak cuma sekali 2 kali pertemuan. Harus dikaji benar-benar. Apalagi ini uang APBN yang dipakai kan. Betul. Sementara kita APBN kan ketat nih kan. Efisiensi itu dia. Selain masyarakat yang udah keburu excited dengan adanya berita kita akan dapat tarif potongan nih 50% untuk bayar listrik gitu. Ternyata nggak jadi. Ada multiplier efek lainnya nggak selain masyarakat yang jadinya ya. Kalau menurut Bu Sri Mulyani sebagai kompensasinya, jadi dana BSU itu ditambahin. Jadi di 300.000. BSU itu adalah bantuan subsidi upah. Yang tadinya 150 jadi 300.000 per bulan selama 2 bulan. Jadi total 600.000. Dibayar sekaligus di Juni ini. Nah, cuma dia menyasar ke masyarakat yang bergaji 3,5 juta ke bawah. Oke. Itu seluruh Indonesia kan? Seluruh Indonesia, tapi berarti kan tidak menyentuh yang namanya kelas menengah kan? Iya, betul. Belum kelas menengah kita kan gajinya rata-rata kan 5 ke atas kan. UMR lah. UMR kan, ya. Tergantung UMR mana dulu. Iya juga sih. Sebenarnya. Karena contoh Jakarta deh. Contoh Jakarta, Karawang, tuh cukup tinggi. Jawa Barat, I guess cukup tinggi juga. Walaupun memang ada daerah-daerah yang memang UMR-nya memang below 3,5 juta dan bahkan ada yang memang masih jauh dari angka 3,5 juta juga. Berarti itu mereka akan dapat semua. Pokoknya 3,5 juta ke bawah itu dapat. Itu skemnya dari mana dapatnya? Maksudnya apakah ditransfer atau dari perusahaan atau dari sudah, jadi pakai data yang sudah berjalan dari sebelumnya.
Oh iya. Data dari BPS dan data dari Kementerian Sosial kan sudah ada. Program ini kan sempat jalan juga zaman Pak Jokowi kan. Iya. Jadi dipakai data itu. Modelnya nanti bisa dari kantor pos, bisa dari bank-bank BUMN, kan gitu. Ya selama terdata aja. Iya pernah tuh dulu ada ya. Dulu kan 300.000. Iya 300.000. Sama juga 300.000 sebulan. Berarti ini tuh kategori pekerjanya tidak hanya PNS tapi pegawai swasta juga. PNS nggak dapat. Oh justru PNS PNS ya? tentara nggak. Kan mereka gajinya mereka kan gaji sudah. Berarti ini siapa aja yang pokoknya pekerjaan di bawah gaji 3,5 juta ke bawah plus guru honorer. Oh, I see. Ini kalau kata Detik Finance ini 17,3 juta pekerja. Ya. Oh. Ada 17,3 juta orang. Yang masuk ke dalam kategori itu ini. Ya yang penerima BSU. Penerima subsidi upah. Sama mungkin yang tertarik juga diskon transportasi nih Hans. Karena kan dia bisa ini kalau bukan Detik Finance hanya juga liburan sekolah ya. Nah, ini Juni-Juli aja kan? Dan hanya di periode liburan sekolah. Di luar itu enggak. Oh, berarti cuma 2 bulan doang dong nih berarti. Berarti ini ngaruhnya untuk orang-orang yang mau apa? Berlibur. Jadi ini intinya itu mendorong masyarakat memanfaatkan hari libur untuk berwisata, berpergian, berwisata, belanja. Biar duitnya muter. Iya sih. Belanja. Cuma persoalannya apakah si masyarakat ini punya uang yang bisa dispendingkan atau dihabiskan buat belanja? Nah, gitu kan. Kondisi ini kan juga mempengaruhi ya. Gitu meskipun dikasih diskon, kalau misalnya diskon ini dianggap biasa-biasa aja, artinya gue lagi gak ada duit, malah jalan lah. Gitu kan gimana kan? Iya, kayak gitu. Mendingan gue saving kan. Betul. Ini sasarannya 6 juta penumpang nih periode Juni sampai Juli, anggarannya 430 miliar za. Diskon tiket kapal laut 50%, kereta api 30%. Tadi yang 430 miliar itu pesawat kelas ekonomi. Itu kan mau ke Lembang terbang. Pesawat itu dia nggak langsung ke tiket tapi di PPN-nya di diskon. Iya. Pajaknya yang didiskonkannya. Sehingga harga tiket diharapkan. Cenderung turun. Tapi ketika stimulus-stimulus ini ya dinilai angkanya cukup besar lah ya, 24,44 triliun. Untuk kita cukup besar. Nah sebenarnya kalau dari pandangan ekonomi sendiri, stimulus senilai 24,44 triliun ini tuh cukup besar gak sih? Sebenarnya untuk melihat dia berefek atau enggak, kalau dari sisi anggaran sih ya mau dibilang cukup besar, kita gak bisa langsung bilang ini seberapa besar nilainya, tapi efeknya yang dicari itu multiplier efek dari kebijakan ini. Karena intinya pemerintah tidak ingin lagi pertumbuhan di kuartal 2 ini sama kayak kuartal 1 yang cuma 4,87, pengennya 5 lebih gitu. Jadi seberapapun besar dari duit negara yang digelontorkan untuk membiayai stimulus ini, kalau stimulus ini tidak berdampak, tidak ada efek dominonya di lapangan, di masyarakat susah juga. Karena dia nggak belanja kan. Kalau misalnya kondisi keuangan dia ketat nih, gimana gue mau spending, mendingan gue tabung untuk kebutuhan yang lain kan. Gitu. Jadi yang di ekonom tuh menginginkan coba ada insentif yang langsung menyentuh ke personal, misalnya ada insentif buat pajak penghasilan, gitu. Ada insentif buat pajak pertambahan nilai gitu. Jadi kalau beli barang orang nggak, ya kalau misalnya spending ada diskon pajaknya itu PPN-nya nggak 10% lah, jadi berapa gitu. Atau ke pajak penghasilan kita, kalau misalnya dia rajin nih lapor SPT sekian berapa kali tahun tuh dapat diskon lah, kayak begitu. Jadi lebih menyentuh langsung ke masyarakat, ke personnya. Jadi kalau misalnya ini kan sifat stimulusnya konsumtif. Nah, sementara kondisi sekarang orang lebih banyak saving ketimbang belanja. Spending. Iya. Gitu. Betul. Iya, agak susah juga menengok ke belakang yang subsidi 7 juta buat motor listrik itu sulit mencapai target. Iya, karena juga orang nggak mau, ya maksudnya ya kalau gue nggak mau motor listrik ya udah. Ya kan, tapi melewat ini. Iya. Berarti sebetulnya masih dibutuhkan ya stimulus-stimulus lainnya juga yang memang dinilai lebih yang menyentuh secara langsung gitu ya, impactful-nya tuh langsung gitu sama masyarakat juga, termasuk juga ya itu tadi masyarakat kelas menengah itu kan
bantuan untuk kelas bawah nggak dapet gitu ya. Habis gitu untuk yang misalnya juga yang memang dirancang untuk kelas menengahnya juga nggak kena banget atau nggak ngaruh-ngaruh banget gitu. Apalagi sekarang kelas menengah banyak kena PHK. Nah itu baru kita mau tanyain tuh. Itu sangat berat mendorong orang untuk belanja dengan kondisi dia kena PHK. Benar, gimana mau belanja dengan enjoy kita pekerjaannya. Meskipun dia dapat pesangon dari kantor ya. Tapi dia kan berpikir next 5 tahun lagi kalau gue masih gini-gini aja gimana kalau punya duit kan. Itu dia. Dia saving gitu. Iya, ya apalagi yang sempat viral tuh kan. Jadi kita di awal tuh ngomongin Hansapa soal yang job fair itu loh, yang rame-rame yang sampai orang ngantri terus juga. Gitu kan, nah itu menurut lu gimana Hans? Nah itu sebenarnya dari sisi kemarin sudah ngobrol-ngobrol lah dengan dari ekonom, dari pakar asosiasi, dari asosiasi sumber daya manusia, masuk dengan Menteri Tenaga Kerja. Kalau dari Menteri sih bilang dia masih yakin bahwa ini memang peluang buat masyarakat, terutama yang kena PHK untuk dapat pekerjaan. Dia masih percaya bahwa perusahaan-perusahaan ini bukan sekedar tampil aja, memenuhi kewajiban dari Kementerian Ketenagakerjaan atau dari dinas-dinas di daerah gitu kan. Nah tapi dia juga nggak menampik bahwa memang ada yang sekedar tampil doang gitu. Ada yang cuma dia memenuhi kewajiban untuk KPI-nya lah, bahwa perusahaan ini sudah memenuhi kewajiban untuk membuka lapangan pekerjaan lah kayak gitu kan. Nah makanya Menaker menghapus batas usia di lowongan kerja. Syarat usia. Usia udah nggak ada lagi. Nah, tapi kan juga jadi itu kontroversi kan. Itu surat edaran sifatnya. Himbauan. Iya. Nah, kurang greget. Seharusnya ada lagi yang lebih kuat kan. Iya. Mungkin di sini juga mereka mau melihat kondisi perusahaan juga. Ya pasti akan mikir-mikir juga kalau gue greget orang tua, gue butuh pacu yang lebih kenceng, belum tentu kan mereka mau ngambil juga kan. Iya. Begitu. Itu di gambarnya nih, tuh videonya Detikers. Ini di kalau nggak salah di Kementerian Ketenagakerjaan ya. Iya. Job Fair 2025 kemarin ya. Full sebetulnya sekarang juga masih berlangsung ya. Masih. Ini kemarin di Jakarta Barat ada dari pemerintah kotanya. Oh yang Gor Tanjung Duren itu ya. Oke. Semoga yang mencari pekerjaan dapat dipertemukan dengan pekerjaan idamannya. Soalnya ini juga ketemu kondisinya yang tuh gitu. Berbarengan. Lulus kuliah, PHK lah. Oh iya. Bener-bener ketemu tuh yang orang bener lagi kosong bener-bener. Iya. Gitu. Ombaknya sama-sama ketemu. Ombaknya sama-sama besar, ketemu tuh kayak apa tuh? Iya. Tsunami. Aduh. Jangan dong ya. Ya semoga, ya tadi kata Iza, semoga yang mencari kerja bisa mendapat pekerjaan lagi. Jangan patah semangat ya Detikers. Iya. Emang zaman sekarang nyari kerja ya susah sih, berat banget. Tapi pasti selalu ada caranya lah. Life find a way. Semangat. Siapa polisi? Terima kasih banyak. Oh, polisi itu. Sudah sharing hari ini. Thank you Pak Hans. Terima kasih. Ya berarti kita sama-sama berharap juga ada stimulus lainnya juga. Amin, buat kita pribadi bisa gitu, kali pajak penghasilan dipotong. Stimulus bagi kita juga penting, kita ya kelas menengah. Iyalah, kita tulang punggung keluarga cemara lagi. Waduh, menjulang ke atas dong. Jolopak. Abah kan jolopak. Thank you Hans atas waktunya. Ditunggu artikel Titik Finance. Habis ini kita juga akan ke Detikers, Sunset Talk. Terus kita Sunset Talk. Sorry kan gua skocis. Yang buat berenang itu. Skocis ya. Habis ini kita balik lagi juga kalau tadi ngomongin soal stimulus dari pemerintah diskon, juga. PHK. Nah, sekarang soal gimana caranya nih biar kita bisa mengelola keuangan dengan baik juga, biar bisa pensiun dini di masa pensiun dini bukan cinta terumbu karang. Oke Detikers, kita jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Pensiun dini masih ada. Menyapa kembali Detikers di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Yang Batuk-batuk. beneng dong. Batuk-batuk. Ya. Ini kita harus
sehat secara fisik dan juga secara finansial. Secara dompet. Betul, secara finansial kan maksud aku juga ya. Karena kan belakangan ini walaupun kondisi ekonomi kita mungkin bisa dibilang tidak baik-baik saja kan. Ada tuh di sosmed tuh banyak soal financial freedom. Nah, FIRE istilahnya, financial independent, retired early. Jadi gitu. Kayak pensiun dini tanda kutipnya lah gitu. Nah, kebebasan finansial. Tapi in this economy, is it possible gitu ya? Apakah memungkinkan sebenarnya untuk kita bisa financial independent? Apalagi sebenarnya sekarang nyari kerja susah karena saingannya banyak, yang mau cari kerja juga badai banyak PHK juga. Di mana-mana. Jadi juga gitu. Nah, dan itu. Kuncinya gimana mau saving kalau ternyata pemasukannya, pendapatannya juga kita harus muter otak lagi juga. Apakah financial freedom itu jadi mimpi? Jangan ya. Kita bisa mimpi tapi kita wujudkan bersama-sama. Karena gitu. Mimpi adalah kunci, Za. Ember, untuk makanya kita hadapi dunia, berlarilah tanpa lelah. Lagu Jenny. Bener. Kita habis ini akan ngobrol juga sama Mas Boy Simon, Certified Securities Analyst ya, yang hari ini juga sudah hadir ke studio Detik Sore. Selamat sore, Om Boy, manggilnya Om Boy. Oh boleh. Kalau Mas Boy takutnya catatan si Mas Boy. Mas catatan si Boy, ya kan? Betul. Sore hari ini kita mau ngobrolin soal FIRE itu tadi gitu ya, yang kayaknya apakah mimpi belaka ya. Tapi kan kita boleh aja ya bermimpi gitu ya. Tapi lagi-lagi kayaknya kalau mimpinya terlalu jauh gitu ya, takutnya malah jatuh sakit lagi. Memungkinkan gak sih kita untuk mencapai financial freedom aja dulu, belum sampai retired early. Sampai financial freedom tuh gimana sih, seperti apa? Mas Boy boleh? Iya, financial freedom mungkin jadi impian ya, impian hampir semua orang ya. Tetapi bagaimana melakukannya itu kan poin pentingnya tuh pengetahuan mungkin udah tahu karena banyak yang membicarakan atau menyampaikan, tetapi komitmen seberapa kita mau sedikit seperti tadi disampaikan dengan yang masih awal-awal kita kalau anak-anak muda bekerja kan masih penghasilannya masih misalkan hanya pas-pas biaya hidup, apalagi kalau kita agak sedikit lifestyle kayaknya pas aja gitu ya kan. Tetapi tadi setelah kita tahu, kita komit dan kita harus memang ada yang di skala prioritas kan. Ya, jadi kita harus ada mau nggak mau ada pengorbanan sedikit. Sacrifice. Terhadap mungkin sedikit gaya hidup kita, keinginan kita yang mesti kita spendingnya di switch gitu. Untuk yang hari esok, untuk masa depan gitu ya, untuk kita apa yang goal yang kita mau capai tadi, financial freedom. Karena tanpa itu kita sulit mewujudkan. Jadi kita bisa mulai dengan kita melakukan spending ya kepada yang bentuknya investasi. Sekarang sudah tersedia investasi yang sangat terjangkau. Ya, untuk para pemula seperti tadi katakan, bisa nggak sih uang di bawah 100.000 itu bisa menghasilkan return gitu. Kalau di bank sendiri aja mungkin nggak ada returnnya gitu, atau kepotong biaya admin gitu. Nah, kita ada salah produk-produk investasi. Mas Boy punten boleh lebih dekat lagi mic. Ada produk-produk investasi yang bisa mengakomodir itu. Yaitu reksadana itu ya. Jadi reksadana ini juga sangat bisa digunakan untuk awal, karena maksudnya ketika kita mungkin kalau yang muda-muda secara pengelolaannya kita belum sangat mengetahui atau knowledge-nya kita belum sangat paham. Nah, ada tenaga-tenaga expertise fund manager yang mengerjakan itu, dan dengan nilai uang kecil pun menghasilkan return gitu kan. Contoh lah, kalau reksadana pendapatan tetap itu rata-rata return kan sekitar 7-9% per tahun net ya. Itu kan kita udah berkinerja di atas inflasi, di atas deposito rate. Itu kan kita di mana lagi dapat yang segitu. Di zaman saya dulu ya, masuk reksadana itu minimal 30 juta. Wow. Oh iya ya, dulu segitu ya minimal. Belasan. Iya, beli saham juga 10 juta kalau nggak salah dulu. Buka aku juga 30 juta juga. Jadi saat ini sekarangnya sudah dimudahkan. Tinggal tadi, apakah kita mau memulainya atau kita hanya membahas dan membiarkan berlalu.
Iya jadi angin lalu. Tapi kan antara mungkin Detiker juga ada yang ini Om, ada yang mungkin bingung gitu. Apa sih bedanya investasi sama nabung? Ketoh dua-duanya kan memang untuk masa depan begitu Om. Naruh duit juga dua-duanya Naruh duit juga dua-duanya. Jadi bedanya investasi dan nabung, kalau investasi itu kan tujuannya untuk menjaga nilai ya. Kalau nominal uang misalkan 100, tetap 100, tapi nilainya apakah 100 ketika dibelikan barang? Enggak kan, sudah turun. Mungkin dulu harganya barangnya 100, mungkin sebulan lagi masih 110 gitu. Itu atau 100 berapa gitu, ada inflasinya. Nah itu investasi itu adalah untuk menjaga nilai minimal dia mengalahkan inflasi, sehingga nilai uang kita tetap atau bergerak bersama dengan di atas inflasi dikit lah. Apalagi kalau kita bisa lebih tinggi lagi di atas inflasi, berarti uang kita, dana kita tumbuh. Itu investasi. Sehingga apalagi kalau investasi itu terus dilakukan rutin, seperti menabung, itu ada suku bunga berbunga kan, majemuk atau compounding rate gitu istilahnya. Itulah yang akan kita rasakan betapa dana itu semakin berkembang. Nah kalau nabung itu kan menyisihkan dana biasa ya, menyisihkan dana gitu, menabung hanya menyisihkan dana. Nah mungkin di sana belum melihat apakah nominalnya itu juga nilainya itu juga terjaga atau hanya nominalnya aja gitu kan. Sehingga ketika kalau tanpa dengan investasi itu kekhawatirnya kan dia kalah dengan inflasi. Sehingga yang tadi nilai uang yang kita harapkan ditabung itu ternyata ketika kita ini nggak tumbuh dan nggak cukup gitu untuk berkurang untuk nilainya harapkan. gitu. Tujuan kita yang tadi financial freedom retire early itu jadi jangka waktunya dia mundur terus gitu. Yang harus tercapai sih terus gitu. Iya. Mungkin sebenarnya gini Detikers, kalau dulu di warkop itu beli mie goreng 5.000, sekarang 10.000. Benar. Gitu kan Om jadi. Belum pakai telur lagi. Iya lagi. Belum pakai sosis juga. Iya. Belum pakai nasi. Betul. Kalau sayur dapat dong. Sayur rawi dapat lah, boleh lah. Iya. Dan nggak tahu, aku merasanya adalah ketika ngomongin soal pensiun dini itu kan berarti kita menggunakan uang yang kita tabungkan atau investasikan gitu ya untuk ya berjalannya hidup begitu ya. Atau sebetulnya juga ada cara lain selain itu. Apakah sebenarnya istilah kayak uang bekerja untuk kita itu tuh masih berlaku sekarang, bagaimana? Iya, itu sebenarnya bagian dari investasi kan. Seperti katakan ya, kalau bedanya orang kita dengan orang luar apa sih? Kalau orang luar asetnya bekerja, orang kita asetnya katanya kurang dipekerjakan gitu, banyak nganggur gitu. Nah itu salah satunya ketika dana kita diinvestasikan yang tadi dia bisa memperoleh return yang misalkan lebih fix gitu 7-9% per tahun, otomatis dana kita tuh bekerja terus ya. Jadi kita itulah yang menjadikan nilainya terus bertambah. Dan itu sebenarnya ada satu kesenangan ya ketika dana yang kita alokasikan memang untuk financial freedom itu bertumbuh. Nah makanya di sana mungkin kita juga perlu membentuk namanya portofolio. Jadi ya kan biasa kan kita hanya investasi tapi kita nggak bisa lepas dengan namanya portofolio. Nah makanya dalam membentuk portofolio kita kan kalau rencananya untuk punya memang freedom of money, kita harus bisa mungkin membuat satu return yang fix sebagai core-nya atau sebagai jangkarnya. Jadi minimal kita fix misalkan porto kita itu 60% misalkan di fixed return. Yang 7 atau 8 atau 9% tadi. Sehingga untuk menaikkannya pakai apa ya? Kita bisa pakai booster yang tadi misalkan dengan yang investasi yang lebih agak high tapi potensial returnnya lebih tinggi. Mungkin dengan saham. Sekarang saham juga kan dengan aplikasi dipermudah juga. Iya, pakai investasiku. Iya kan, iya. Dulu 1 lot 500 lembar, sekarang 100 lembar. Iya. Jauh lebih bisa terjangkau. Itu sebenarnya sangat memudahkannya untuk para pemula juga. Berarti dari investasi turun ke portofolio tuh. Ya kan macam-macamnya. Obligasi juga termasuk Om ya. Sekarang ada obligasi retail. Itu juga bisa sebagai yang core-nya. Tadi udah fixed rate kan, lebih fix 6,5% gitu. Nah sehingga kenapa jangan sampai 100% itu digunakan trading. Itu banyak yang kita cerita.
kebanyakan waktu pengalaman saya ngobrol sama para yang masih muda-muda, nah itu ketika mereka punya semangat, iya. Tapi ketika mereka belum mengetahui informasi portofolio ini, hanya mentradingkan semua dan ketika loss, dia down. Itu loh, jadi mata jadinya. Jadi tetap harus di manage dengan baik juga gitu ya. Bagaimana tahu kita tuh cocoknya ke yang mana gitu, menaruh uang kita di yang mana yang paling tepat untuk kita. Ada indikatornya nggak sih sebetulnya? Betul, sebenarnya kalau di reksadana di platform itu sudah menyajikan ada top 10 atau 5-10 kinerja terbaik. Itu mungkin itu kan sudah dianalisakan sama yang punya platform termasuk investasiku gitu kan. Itu sudah menjadi pilihan yang baik. Sudah di-sharing gitu. Iya, udah di-sharing, udah di-filter kan itu dari sekian produk yang ada di sana. Jadi itu bisa jadi referensi sebenarnya sih untuk kita coba dan kita monitoring ya. Ketika sudah punya porto, kita juga jangan biarkan. Jadi kita harus monitoring mana yang minus-minus itu harus kita ada exit policy. Jadi polisinya adalah misalnya 10% kita cut loss aja. Kita ganti yang mau naik. Kenapa misalnya 10%? Supaya gampang tergantikan. Ya kan, kalau sampai dibiarkan, ini masih bagus nih, dalam itu untuk kembali sangat sulit gitu. Makin jauh lagi jalannya. Karena gue juga porto gue diemin lagi. Waduh. Iya kayak udah ntar aja kan gitu, maksudnya temen gue sama, pasti juga sama gitu kayak udah porto gak usah dilihat, ntar juga pada saatnya. Ya cuma saatnya sekarang atau 50 tahun lagi kan gak ada yang tahu. Tapi berlagi soal pensiun dini, soal financial freedom ini kan. Ada gak sih indikatornya gitu bahwa seorang itu sudah siap secara finansial untuk pensiun di usia muda? Ya tadi ya dengan kalau kita dari cerita dari para pekerja ya itu kan sulit kalau dari awal sekali. Tapi maksudnya itu kita harus yang tadi kita udah punya perencanaan, punya komitmen, mau sedikit berkorban dan kita mulai membentuk ya. Karena membentuk suatu mulai berinvestasi dan membentuk sebuah portofolio. Itu seperti tadi ketika kadang ketika kita memanage-nya itu pengen return yang double digit terus, tetapi probabilitas kan akhirnya berapa itu berhasil, berapa itu gagal. Nah, ketika banyak gagal itu akan mempengaruhi berapa cepat kita bisa mencapai freedom of money tadi, freedom financial freedom itu. Nah, ketika kita misalkan kita bisa hitung sih ya, sekarang ada canggih ya pakai aplikasi, maksudnya misalnya kita dengan return 9% dengan bunga berbunga gitu, itu bisa kita ketahuan kita akan tercapai di berapa lama sih. Jadi ada kalkulatornya juga ya. Gitu. Kira-kira berapa lama juga. Jadi gitu. yang penting kita punya basis investasi kita dalam portofolio ini, kita harus yang bertumbuh. Dan kita harus tadi monitoring dan evaluasi. Monitoring sekarang sangat mudah dengan aplikasi. Dulu kita gimana mantaunya sulit, sekarang di handphone. Lihat aja mana yang naik, ada yang turun nih. Gitu. Harus scroll aja, iya sih. Harus berkorban itu sih kayaknya yang cukup berat ya Zaya. Betul. Apalagi di saat masih muda-muda, kayaknya nongkrong enak kan. Ngobrol. Koleksi labubu ya kan. Iya, banyak FOMO ya kan, ada HP baru beli. Handphone baru muncul. Berarti sebenarnya ya nggak cuma mimpi gitu, asal tahu caranya juga gitu. Betul. Tapi apakah semua adakah lapisan masyarakat level tertentu yang sebenarnya bisa me-reach si FIRE ini gitu? Atau sebetulnya ya memang mau nggak mau harus dimulai dari sekarang aja gitu bagi siapapun itu di level ekonomi yang manapun. Betul. Secara kalau kita melihat secara penghasilan, seberapapun kalau tidak di-manage akan pas ya. Makanya cerita orang musim penghasilan yang tadinya sekian, kayaknya pas, naikin nih gajinya misalnya penghasilannya. Tapi mungkin 2-3 bulan lah dia, penghasilannya besar. Tapi setelah saya juga akhirnya melihat lagi gaya hidup yang lain kan, akhirnya pas-pas saja. Pas-pasan lagi. Iya. Jadi sebetulnya itu penghasilan itu relatif ya. Artinya yang penting kita bagaimana kita membuat satu perencanaan dan kita mulai merealisasikannya dengan spending tadi, dengan membagi. Pasti itu sebenarnya bisa berapapun. Karena dulu ada satu ilustrasi di literasi keuangan antara seorang manajer dengan seorang tukang bangunan gitu. Ketika seorang manajer yang berpenghasilan 15 juta, tapi pengeluaran dia juga 15. Seorang yang tukang bangunan katanya,
penghasilan 3,5 tapi dia bisa hidup dengan 1,5 juta. Dia bisa iya. Jadi kembali lagi yang seperti tadi ada pengorbanan untuk bisa mengorbankan untuk di hari tua nanti. Untuk kita memang kan sesuatu yang untuk kita capai di hari depan harus ada yang kita dulu ujian aja kita harus begadang-begadangan. Kita mau lulus kuliah sekolah. Ada spending waktu yang mesti kita harus kita nongkrong sama teman, kita mesti korbankan. Jadi memang sebenarnya pilihan ya. Terserah mau hidup enak sekarang atau hidup enak nanti gitu. Dan kalau misalnya Om, oke lah mungkin Detikers ini ada yang mungkin udah kerja 10 tahun gitu. Terus kayak baru sadar gitu Om, baru terbuka mata hatinya. Nah iya kemana aja gue selama ini ya? Iya udah punya apa ya selama 10 tahun bekerja ini? Iya ternyata ya begitu-begitu aja gitu maksudnya hidupnya. Tapi apakah ada, ya katakanlah terlambat Om. Walaupun mungkin gak ada kata buat terlambat gitu. Apakah ada shortcutnya gitu Om? Jalan pintasnya atau mungkin apa yang harus dia lakukan nih kalau misalnya ternyata gue baru sadar nih gue ngapain dulu ya gitu. Shortcut yang mau bisa cepat mungkin spendingnya mesti banyakin di investasi. Itu pengorbanannya harus lebih besar dibanding sama yang udah mulai duluan gitu ya. Itu ya kita kalau mau agak ekstrim ya, maksudnya agak ekstrim. Kecuali kita masih mau kita panjangin lagi deh pencapaiannya. Antara mau kita capai cepat atau kita panjangin. Jadi emang harus nombok lah Om. Harus nombok buat berinvestasi. Iya betul. Betul. Apalagi mungkin case di lapangan yang mungkin ditemuin sama Mas Boy juga selama ini untuk orang yang agak sulit untuk diajak berinvestasi atau mungkin sulit untuk diajak yuk susah-susah juga sekarang gak apa-apa untuk nanti masa depan gitu. Biasanya apa ya alasannya? Ya rata-rata sih mereka kan seperti tadi ya tidak rata-rata masih seneng lah karena masih muda, masih fun-fun ya istilahnya. Sumber dana masih enggak satu kan masih ada orang tua masih kasih generasi sandwich tante itu. Iya, generasi sandwich tuh. Jadi dia masih saya dapat uang lagi dong. Dari tante om saya. Mending kalau sandwich kalau ini mah justru dikasih gitu. Iya, dia masih seneng kan untuk seperti tadi ya, spending gitu ya. Spending ke yang bukan investasi gitu. Dan mungkin ada satu lagi yang ada beberapa saya pernah ngobrol sama yang muda-muda itu mereka juga seperti udah punya perencanaan tapi ketika dia langsung 100%-nya di tradingin gitu dan ketika mereka mendapati loss itu mereka nggak siap secara menyikapi hal itu atau menerima resiko mental itu akhirnya mereka kalau gini saya seperti seolah-olah bakar uang mending saya akhirnya kembali lagi. Itu juga disayangkan makanya betul literasi edukasi keuangan sangat penting. Ketika supaya mereka punya info yang lebih baik ya bisa mulai merencanakan dan melakukannya, memonitoring dan mengevaluasi. Memonitoring dan juga mengevaluasi. Tapi tadi soal generasi sandwich juga Om, kan sekarang juga banyak di lapangan ada apalagi khususnya masyarakat kelas menengah gitu ya Zaya yang dia untuk hidup pas-pasan tapi juga harus menghidupi keluarganya gitu. Itu bagaimana Om? Apakah memang ya kalau udah sedikit-sedikit banget harus gimana nih gitu apa justru kan mungkin orang mikirnya ya gue udah gak bisa orang gue cuma bisa duit let's say 50.000 kok sebulan gimana tuh Om? Iya memang kadang hidup adalah pilihan choice life is choice life is choice man benar kita mau gak mau ya memang sudah pas banget tapi sebenarnya kalau kita detailin lagi sebenarnya masih bisa ada spare. Seberapapun ya ada spare. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita kurangin. Mungkin dari hobi lah gitu kan. Mungkin kalau yang utama-utama hobi kita lah kita misalkan. Kayak minum kopi atau di mana. Iya enggak sih gitu juga ya. Minum kopi boleh tapi bikin sendiri di rumah. Ya, gitu kan ya. Jadi bukan salahin kopinya sebenarnya. Tapi pilihan cara untuk men-spendnya gitu ya karena sebenarnya kalau menabung udah jadi hobi kayaknya udah enak banget gitu ya apalagi melihat dananya tuh bertumbuh itu pastilah sangat semangat interestingnya sangat luar biasa dan itu dengan pelan-pelan polanya juga berubah sebenarnya sih dengan waktu juga sebenarnya akhirnya dia terpola yang baru sambil dia fokus kepada itu melihat. Buat yang mau mulai Mas Boy mulai dari mana? Memulai berinvestasi misalnya. Iya
untuk memulai untuk yang awal, apalagi tadi yang katanya wah saya udah ada biaya-biaya yang tidak bisa membantu orang tua dan sebagainya. Ya mungkin seperti saya katakan tadi, reksadana yang paling tepat ya. Reksadana. Karena investasi yang murah. Saat ini dibuat murah banget. Iya. Apalagi di bawah 100.000, 10.000. 10.000 juga bisa Om. 10.000 bisa. Kalau nggak bisa spending 10.000 masa sih ya gitu. Iya sih. Iya sih. Atau 20.000, 30.000. Sehari gitu ya, cobain gitu. Iya. Atau seminggu lah 10.000. Atau sebulan lah. Atau sebulan ya kalau misalnya bisa banget. Iya kan? Benar. Itu pasti lah. Mungkin nggak bisa. Tapi semua dimulai dari yang kecil. Dan harus dipaksakan Om ya. Harus dipaksakan. Harus tadi ada pengorbanan. Nah itu tuh. Yang kadang-kadang gimana ya saya. Aduh. Cinta aja butuh pengorbanan, apalagi masa depan sendiri. Kamu sendiri Detikers. Iya. Oke deh. Ada lagi mungkin yang Detikers harus tahu, Mas Boy, soal biar atau mungkin kasih semangat deh buat Detikers di sini yang baru mau memulai dibuka juga. Mata batinnya Om. Mata hatinya sorry. Biar pelek investasi gitu. Kelihatan dong yang lain nanti. Jadi untuk para Detiker ya, tidak ada kata terlambat untuk kita memulai sesuatu yang baik, apalagi untuk mencapai yang disebut financial of freedom. Jadi jangan tunda lagi, mari kita mulai dari sekarang, kita mulai mempersiapkan masa depan. Apalagi ke depan, certainly itu selalu menjadi satu PR ya buat setiap di government lah, ekonom lah semua. Jadi marilah kita mempersiapkan, merencanakan masa depan kita yang lebih baik untuk kita menjaga kehidupan yang tetap berkualitas. Itu dia untuk hidup yang berkualitas ya. Terima kasih banyak Mas Boy Simon hari ini juga sudah hadir bersama dengan kita di Sunset Talk. Segmen terakhir kita ya hari ini ya. Terima kasih Afif sudah menemani. Terima kasih Iza, terima kasih Om Boy sudah mencerahkan. Terima kasih. Terima kasih juga Detikers yang sudah bersama kami dari tadi jam 3:30 ya Za. Besok kita ketemu lagi. Jam 3. Jam 3 ya? Oh iya, lupa. Dulu sekarang di atas. Iya. Nah, sekarang kita itu jadi cadangan doang. Curhat. Oh ya Om Boy, kita punya tagline kalau misalnya kita bilang Detik Sore, nanti kita bareng-bareng jawab nggak cuma hore-hore. Nggak cuma hore-hore. Oke, sekarang tutup Iza. Kalau begitu Detikers, terima kasih banyak udah ngobrol juga sama kita ya. Dari jam 3 sore nanti seperti yang tadi Afif bilang, besok kembali lagi jam 3 sore sampai jam 5:30. Oke. Waktunya aku Eza Magfira untuk pamit. Ayo Farhan cabut, Terang Studio cabut. Sampai lagi besok di Detik Sore. Enggak cuma hore. Hidup financial freedom. Weh, hidup.